Jadi tidak boleh ada undang-undang dan peraturan serta kebijakan ya, termasuk dalam bidang ekonomi yang bertentangan dengan nilai ajaran agama. Nah, di antara nilai ajaran agama itulah masalah keadilan ya, kemudian masalah kemanusiaan, kemudian masalah ya persatuan dan kesatuan ya, kemudian masalah musyawarah, kemudian masalah tujuan kita ingin mewujudkan keadilan sosial ya. Itu semua sila itu disinari oleh ajaran agama itu. Tuh. Ya, kalau kita bicara tentang kemanusiaan, kemanusiaannya bukan konsep HAM-nya versi barat, tetapi adalah HAM konstitusi, HAM yang berketuhanan. Kalau kita bicara persatuan, adalah persatuan yang yang mengacu kepada HAM konstitusi dan persatuan yang disinari oleh nilai-nilai ketuhanan. Dan kalau saat kita akan mengelola sebuah perusahaan, ya di situ kan banyak orang ya. Kalau banyak orang ya berarti ya kita bermusyawarah gitu. Dan kalau kita bermusyawarah itu yang bermusyawarah itu adalah semuanya dengan memakai sistem perwakilan ya. Nah, tetapi kan kalau musyawarah di PT itu kan susah kan. Yang menjadi penentu kalau di PT itu adalah pemegang saham terbanyak, terbesar. Itu sistem kapitalis itu tidak cocok ya dengan falsafah bangsa kita. Kemudian kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh Indonesia ya. Salah satu indikator itulah kesejahteraan. Tadi saya tidak lihat siapa nama ya, Bapak yang bicara sebelum saya itu kan, yang membicarakan masalah upah gitu ya. Nah, sekarang kita lihat pasal 33 ya. Pasal 33 itu kan sangat terkait erat dengan sila kelima ya, keadilan sosial ya, dalam perspektif ekonomi. Bumi, apalagi bumi, air, dan segala isinya ya, itu dikelola oleh negara ya. Dikelola apa? Dikuasai oleh negara ya. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pertanyaan saya, apakah kontrak-kontrak investasi yang dilakukan selama ini itu sudah sesuai dengan semangat pasal 33 atau belum? Ya, kalau dalam kesimpulan saya, meskipun saya belum punya data yang apa ya, tapi dari percakapan sehari-hari saya lihat ya, pemerintah tampak oleh saya ya lebih karena mungkin barangkali perlu uang ya. Ya, sehingga akhirnya ya yang terjadi adalah ya keuntungan sebesar-besarnya bagi pemilik kapital gitu. Dan kasus di Freeport itu ya saya pernah mendengar itu Joseph Stiglitz bilang ya, kalaulah undang-undang bagi hasil ya Freeport itu berkeadilan, maka kota Jayapura itu bisa disulap lebih indah dari Los Angeles. Gitu. Itu saya pernah dengar itu, tapi sejauh mana kesahihannya ya mungkin barangkali perlu dilihat ya. Cuma saya pernah membaca itu ya, tapi apakah itu betul kata-kata Joseph Stiglitz ya? Ya, dan ya, itu terjadi karena apa ya? Saya rasa mungkin karena kebutuhan pemerintah ya, akan uang gitu kan ya. Sehingga akhirnya ya apa saja permintaan daripada investor ya karena dapat duit ya diterima, padahal duit yang didapat itu sangat sedikit gitu kan. Ya, jadi kesimpulan saya di kampung saya itu, saya kan orang Minang ya. Di Minang tuh ada satu kata-kata bersayap ya. Orang tidur, makanan orang jaga gitu. Jadi kalau saya sedang tidur, kemudian teman saya sedang bangun gitu, datang orang mengantarkan nasi gitu kan ya. Ya disikat semuanya oleh yang bangun gitu, dan saya nggak kebagian gitu kan. Yang kedua adalah orang bodoh makan orang pinter. Jadi menurut saya ya kita bodoh ya sehingga dikibulin dan dieksploitasi saja oleh orang-orang kaya pemilik kapital itu gitu. Jadi di dalam hubungan antar kita dengan para investor itu tidak hubungan kesetaraan ya. Tuh, dan sebenarnya banyak sekali sisi dan dimensinya ya.
Mungkin kita bisa lihat ya komentar George Soros ya. George Soros ditanya oleh wartawan, bukan ditanya ya, wartawannya bilang begini, Saudara George Soros, Anda dibenci dan Anda tidak disukai dan dimusuhi oleh orang-orang yang ada di Thailand, di Malaysia dan di Indonesia. Karena akibat dari tindakan Anda itu telah mengakibatkan terjadinya kerusakan tatanan sosial masyarakat setempat, kata si pewawancara ya. Lalu si George Soros bilang begini, saya hadir di negara-negara tersebut adalah untuk to make money, untuk mencari uang, and I cannot and do not look at the social consequences of what I do, katanya kan. Dan saya tidak peduli ya dengan konsekuensi sosial ya, atau dampak sosial dari apa yang saya kerjakan. Nah, itulah dia si kapitalis yang dibilang oleh Bapak sebelum itu kan, sebelum saya bicara ini gitu. Jadi kesimpulan saya ya, ya itulah kelemahan kita ya, dan yang sangat menyakitkan sekali bagi saya adalah ya dahulu kan ketika ada undang-undang ketenagakerjaan yang menyangkut tenaga kerja asing, itu kalau saya tidak salah itu ada 5 proses itu yang harus dilewatin tuh ya. Salah satu itu adalah ya yang pertama tenaga kerja asing itu ya melamar ya, kemudian yang kedua mengurus visa izin visa masuk sebagai tenaga kerja, yang ketiga mendapatkan izin gitu kan ya. Dan pihak perusahaan harus mengajukan RPTK, rencana penggunaan tenaga kerja asing gitu kan. Nah kalau sekarang ini saya lihat itu ya tidak perlu mendapat izin dari apa, cukup mengajukan RPTKA, rencana penggunaan tenaga kerja asing. Jadi sehingga terjadilah kasus yang seperti di Morowali itu ya, di mana di Morowali itu ya nyaris semuanya ada tenaga kerja dari Tiongkok gitu kan. Sehingga satu kali saya terbang dari Kendari ke Jakarta ya, itu yang jadi penumpang di atas pesawat itu yang orang Indonesia mungkin barangkali bisa dihitung dengan jari 2 ini aja gitu. Sementara yang lain isinya adalah mereka-mereka saya ajak berbahasa Inggris tidak bisa, ajak bahasa Indonesia tidak bisa, ya sementara saya juga tidak bisa berbahasa Cina ya gitu. Dan sehingga akhirnya rakyat di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah atau Sulawesi Barat itu berteriak-teriak kan gitu ya, berteriak-teriak. Ya kenapa mereka berteriak-teriak ya? Sumber daya alam yang ada di daerah mereka dikuras gitu kan, tapi mereka tidak dapat apa-apa, bekerja pun tidak bisa di situ kan gitu ya. Jadi mereka hanya dapat debu-debunya aja. Saya rasa ya kalau debunya masih bisa dimanfaatkan tidak apa-apa, saya rasa penyakit malah yang dapat gitu kan. Jadi oleh karena itu kesimpulan saya ya ini Undang-Undang Cipta Kerja ini memang telah berhasil menciptakan sebesar-besar kemakmuran bagi rakyat ya. Tapi rakyat yang mana gitu? Rakyat yang ada di lapis atas, dan rakyatnya bukan rakyat Indonesia, tapi rakyat dari Tiongkok sana gitu. Jadi mesti itu sebesar-besar kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Mungkin Undang-Undang perlu ditambah juga ya. Sebenarnya kita sudah mengerti sebesar-besar kemakmuran bagi rakyat itu maksudnya meskipun tidak disebut Indonesia gitu ya. Ya itu maksudnya rakyat Indonesia gitu kan. Tetapi ini rakyat yang disejahterakan dengan sebesar-besar kemakmuran itu rakyat dari Tiongkok gitu. Jadi oleh karena itu bagi saya ya syukur alhamdulillah lah ya. Ya MK sudah memutuskan hal yang demikian ya. Tapi menurut saya itu sudah terlambat ya. So, biasanya direvisi gitu ya, dia tidak bisa berlaku surut saya rasa itu. Jadi apa yang sudah ada ya seperti itulah gitu kan. Seperti di di Freeport itu ya tidak bisa kita robah. Prof Mahfud MD itu kan dulu mengeluh itu ya. Ada keinginan untuk merubah segala hal yang terkait dengan transaksi atau kesepakatan. Tapi tidak bisa, karena di dalam klausul-klausul itu ya yang sudah disepakati itu tidak bisa dirubah meskipun ada undang-undang baru gitu kan. Jadi oleh karena itu bagi saya ya ada ya kesan ya, tapi saya bisa dijerat tidak dengan kesan dia? Bisa dijerat hukum tidak saya dengan kesan? Ini kalau saya katakan terkesan oleh saya ya,
ada kelompok-kelompok kepentingan ya, ada kepentingan yang masuk di sini, di situ gitu. Misalkan apa Pak Andrabas contohnya gitu kan ya. Ya negara kita sekarang ini adalah negara demokrasi, tetapi yang apa yang lebih berperan bukan demokrasi tapi manikrasi gitu ya. Ya jadi pemerintahan yang dikendalikan oleh uang gitu kan. Di mana partai-partai politik itu kan ingin bersaing dan ingin mendapatkan suara terbanyak sehingga kalau bisa mereka mayoritas di parlemen kan gitu ya. Kalau mereka mayoritas di parlemen maka mereka akan bisa menentukan segala-galanya. Nah, dan untuk itu mereka harus bisa merebut hati rakyat. Dan salah satu cara merebut hati rakyat adalah dengan beri rakyat uang kan gitu ya. Timbul pertanyaan, partai ini punya uang nggak? Dari mana pula partai ini punya uang? Partai ini tidak ada yang punya perusahaan. Partai ini tidak ada yang punya perusahaan, apalagi selevel multinational corporation gitu ya. Jadi kesimpulannya partai-partai ini tidak punya duit gitu kan. Nah, terus bagaimana cara mencari duit ya? Ya caranya salah satunya lewat undang-undang ini gitu. Gitu. Dan sepanjang pengetahuan saya ya, tidak ada undang-undang di negeri ini yang dibuat yang terkait dengan ekonomi ya. Itu yang tidak ditongkrongin oleh pemilik kapital, tidak ada itu. Itu undang-undang rokok itu ditongkrongin oleh pemilik kapital gitu kan. Apalagi ini menyangkut sumber daya alam yang potensinya sangat besar, yang nilainya sangat besar gitu ya. Itu kalau bagi orang pedagang ya, bagi pengusaha ya, itu membuang uang 10 triliun, 20 triliun, 30 triliun tidak masalah. Asal dapat 100 triliun kan gitu ya. Itu logikanya orang berbisnis gitu. Kalau bagi kita untuk apa dibuang uang 10 triliun, 20 triliun, 30 triliun gitu kan? Ya, ya kalau kita yang bukan pengusaha ya bagi kita itu janganlah, tidak perlu gitu kan. Tapi kalau bagi pengusaha dalam rumusnya itu begini, mencari uang dengan uang gitu kan. Mencari uang dengan uang. Dan akhirnya ya menurut saya ya undang-undang ini kan tadi sempat juga saya dengar sekilas ya, undang-undang ini dibahas ya seperti apa ya, dikejar-kejar waktu gitu ya. Undang-undang ini tidak menempuh prosedur yang lazimnya gitu. Semestinya kan harus ada rapat dengar pendapat, RDPU, rapat dengar pendapat secara umum itu ya. Tetapi itu kan tidak berjalan dengan apa? Dengan baik ya. Sehingga mereka mungkin barangkali memanfaatkan kasus COVID ini sebagai alasan gitu untuk masuk gitu ya. Jadi menurut saya ya sangat politiking sekali. Sangat politiking sekali. Oleh karena itu ya bagi saya ya undang-undang ini adalah undang-undang yang sangat menyakitkan hati ya. Kenapa bagi saya ini adalah undang-undang menyakitkan hati ya? Karena sudah demo masyarakat dari Sabang sampai Merauke ya. Buruh-buruh itu sudah turun ke jalan bermacam-macam ya. Nggak ada itu ayat dan pasal yang berubah. Itu coba bayangkan tuh ya. Kalau itu timbul kesimpulan pada diri saya, ini negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat atau bukan? Jadi kesimpulan saya ini negara ini bukan lagi negara yang berbentuk kedaulatan rakyat, ya, tapi adalah kedaulatan para pemilik kapital gitu kan. Jadi kalau seandainya sudah berubah dari kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan pemilik kapital, ya berarti ini negeri sudah ada negeri yang dulu lagi nih. Ini sudah negeri baru, ini sudah negara baru ini gitu. Nah, tadi kan dibilang itu, kalau yang nama sistem ekonomi Indonesia itu kalau berdasarkan konstitusi ya, Bung Hatta menyatakan sistem ekonomi kita adalah sistem ekonomi sosialisme, tapi versi Indonesia bukan sosialisme marxisme. Dan menurut Profesor Dr. Sri Edi Swasono, sistem ekonomi kita adalah sistem ekonomi religius, yang religius. Kalau seandainya Mubiarto menyatakan sistem ekonomi kita adalah sistem ekonomi Pancasila. Apa itu maksudnya sistem ekonomi Pancasila, Pak Andrabas? Itu sebuah sistem ekonomi yang dijiwai, diwarnai oleh nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Pertanyaan saya, apakah sistem ekonomi yang ada hari ini, yang kita lihat, yang diimplementasikan dan terimplementasikan itu sistem ekonomi Pancasila atau bukan? Nah tadi Bapak yang tadi bilang sistem ekonomi liberalisme kapitalisme, ini bukan kata saya, kata beliau tadi tuh, saya dengar sekilas. Sistem ekonomi yang ada itu kalau secara idealnya ada sistem ekonomi sosialisme Indonesia versi Bung Hatta ya.
Tapi faktanya adalah sistem ekonomi liberalisme kapitalisme. Yang menyatakan ini tidak hanya beliau, salah seorang ketua umum partai ya. Saya tidak mau menyebut namanya karena nanti supaya tidak bermasalah saya ya. Salah seorang ketua umum partai yang tahu dunia bisnis menyatakan bahwa praktek ekonomi dan bisnis di negeri ini itu adalah diwarnai oleh sistem ekonomi liberalisme kapitalisme. Nah, yang namanya sistem ekonomi liberalisme kapitalisme itu adalah kata kuncinya persaingan. Nah, kalau orang bersaing di pasar, nah siapa yang menang? Ya kalau pakai teori Darwin adalah survival of the fittest. Yang akan survive di dalam pertarungan itu, dalam pasar bebas itu adalah paling prima gitu kan. Nah, siapa yang paling prima? Yang kuat modalnya, yang kuat teknologinya kan gitu ya. Yang kuat sumber daya manusianya gitu kan. Nah, untuk bisa memiliki teknologi yang kuat ya pakai duit. Untuk bisa memiliki sumber daya manusia yang hebat-hebat, ya pakai duit gitu kan. Nah, sehingga akhirnya ya duit menjadi segala-galanya gitu kan. Duit menjadi penentu. Nah, dengan duitnya itu ya mereka tidak hanya membeli alat, membeli teknologi, membayar sumber daya manusia, juga membayar dan mempengaruhi pola pikir daripada wakil-wakil rakyat dan pemerintah, oknum-oknum pemerintah ya. Ya, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Rumusan yang muncul itu adalah rumusan yang sesuai dengan bayaran, dengan siapa rumusan yang dikehendaki oleh yang membayar gitu kan. Saya ketemu sama George Soros ya, sama George Soros. George Soros datang ke kantor saya di pimpinan pusat Muhammadiyah. Dia bertamu kepada Pak Din Samsudin ya. Lalu saya diajak oleh Pak Din Samsudin untuk menerima beliau. Nah, salah satu yang beliau bicarakan itu adalah masalah humanisme ya, tentang arti pentingnya kita menghormati dan menghargai manusia gitu kan. Nah, lalu terjadilah dialog dengan Pak Din Samsudin antara George Soros dengan Pak Din gitu kan. Kemudian setelah itu Pak Din Samsudin mempersilahkan saya berkomentar. Nah, saya langsung sambar saja ya. Saudara George Soros, Anda bicara tentang humanisme, tapi tindakan Anda tidak humanis. Gitu. Dia bilang, kenapa? Ya karena Anda sudah merusak ekonomi negara saya, gitu kan. Sampai hari ini saja negara kami masih belum pulih gara-gara Anda dengan kawan-kawan Anda, gitu kan. Nah, sekarang beginilah kalau Anda seandainya memang ingin menyutinggi nilai-nilai kemanusiaan, kemanusiaan. Sekarang saya tanya Anda, apa yang harus dilakukan oleh bangsa saya? Supaya negeri saya, ekonomi negara saya, ekonomi masyarakat saya bisa pulih kembali. Dia katakan 3 hal yang saya masih ingat sampai hari ini. Pertama katanya transparansi. Artinya kata dia ya, kami ini adalah para investor. Kami kalau investasi harus jelas hitung-hitungannya. Kalau ada meja-meja yang kami lewati, itu berapa mejanya akan kami lewati, dan di setiap meja itu berapa kami harus bayar gitu. Nah, di negeri Anda tidak bisa kami menghitungnya. Mejanya bisa kami hitung, tapi berapa uang yang harus kami taruh di situ tidak jelas katanya. Nah, oleh karena itu akan membuat para investor ya berpikir 10 kali untuk berinvestasi karena tidak jelas berapa pokoknya, berapa pendapatannya sehingga tidak bisa dihitung profitnya kan. Yang kedua kata dia stability gitu. Kami tidak mau berinvestasi di negara yang tidak stabil. Karena kalau kami berinvestasi di negara yang tidak stabil, ya uang kami bisa hilang, gitu kan? Tuh, kami sudah bangun lalu dibakar, diruntuhkan, ya rugilah kami, gitu kan? Nah, saya benar itu ya. Yang ketiga kata dia law enforcement, penegakan hukum. Kami harus taat dan patuh kepada hukum, gitu kan? Saya kagum sekali itu. Tetapi itu adalah pisau bermata dua itu. Ya karena apa? Karena kata dia, kami sangat menghormati hukum. Ya saya rasa semua kita harus menghormati hukum dan menurut saya siapa yang menghormati hukum adalah orang yang luhur dan orang yang mulia menurut saya. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi saya, hukum yang harus dihormati itu adalah hukum yang memang sudah dibuat ya sesuai dengan keinginan mereka. Ini jadi masalah bagi saya. Jadi hukum yang makanya mereka sebelum investasi ya itu meminta supaya ada undang-undang dan undang-undang itu dia tongkrongin dia dan dia bayar ya. Ya saya terus terang saja ya, saya tidak bisa punya data, tetapi ibarat orang buang angin ya, orang buang angin gitu, banyak orang buang angin, tapi baunya tercium oleh saya kan gitu ya.
Tapi siapa yang buang angin saya nggak tahu gitu kan. Oleh karena itu bagi saya ya suatu hal yang sangat memprihatinkan bagi saya ya. Kata kita negara demokrasi ya. Demokrasi itu kan filosofinya lah dari rakyat, bersama rakyat, untuk rakyat gitu kan ya. Nah, kawan-kawan kita di DPR ini menurut saya adalah dari rakyat. Karena dia dipilih oleh rakyat gitu kan. Tetapi setelah dia duduk di Senayan, dia tidak lagi bekerja bersama rakyat. Tapi dia bekerja bersama pemilik kapital. Untuk siapa? Ya untuk pemilik kapital gitu. Jadi demokrasi di negeri kita ini adalah hanya 1/3 gitu kan. Sementara yang 2/3 tidak lagi demokrasi. Jadi oleh karena itu bagi saya ya, dan salah satu hasil ya yang sudah sangat-sangat jelas dan kentara itu ya Omnibus Law inilah. Sehingga Mahkamah Konstitusi ya membuat sebuah keputusan yang menurut saya luar biasa, dan menurut Pak Yusril Hendra Mendra yang ahli hukum ya, dan ini oleh pemerintah harus diseriusi. So kalau tidak ini nanti akan menimbulkan kekacauan. Kalau seandainya pemerintah tidak bisa merevisi ya, lalu kembali kepada undang-undang yang lama ya, ini akan terjadi benturan-benturan dan negeri ini akan jadi kacau gitu kan. Oleh karena itu kenapa negeri ini seperti ini gitu ya? Ya karena menurut saya ya para pemimpin kita hari ini menurut saya ya dia pemimpin tapi dia juga pedagang. Nah, ini yang jadi masalah bagi saya ya. Saya ketika dulu kuliah ya itu dijelaskan kapankah sesuatu negara itu akan dikatakan adil gitu ya. Nah, itu ada pendapat Plato itu, filosof Plato. Plato membagi manusia menjadi 3, manusia kepala, manusia dada, manusia perut, gitu kan? Siapa itu manusia kepala? Yaitu manusia-manusia yang arif bijaksana, itu para filosof, para negarawan, gitu kan? Nah, kemudian yang kedua adalah manusia dada, yaitu manusia-manusia pemberani, manusia-manusia ksatria. Manusia-manusia pemberani ksatria itu adalah orang-orang yang ya kalau kita apakah sekarang tentara dan polisi, kira-kira gitulah ya. Kemudian yang ketiga adalah manusia perut. Manusia perut adalah manusia pedagang, pengusaha, entrepreneur gitu kan. Nah, kapankah sesuatu itu dikatakan adil menurut Plato ya? Ya kalau seandainya manusia kepala menjadi pemimpin gitu. Terus kalau yang manusia dada menjadi tentara gitu. Kalau manusia perut menjadi pedagang gitu kan. Nah, jangan dibolak-balik. Jangan manusia dada menjadi manusia kepala, jangan manusia, apalagi manusia perut menjadi manusia kepala gitu. Nah, oleh karena itu jangan ada di negeri ini ya pemimpin yang jadi pengusaha menurut saya ya. Tetapi kalau kita lihat wali kota, bupati, gubernur, ya bisa menang, mereka adalah pengusaha-pengusaha. Ya setelah mereka menjadi pengusaha ya yang namanya pengusaha itu otaknya satu, cuma itu isinya. Mencari profit dan keuntungan sebesar-besarnya untuk dirinya gitu kan. Saya terus terang masih ragu. Saya Konrabas adalah pengusaha yang saya sudah kaya dan saya akan berpikir untuk rakyat. Maaf ini ya, saya belum mau cepat-cepat percaya saya dengan kata-kata itu di mulut iya ya, tetapi kalau seandainya di prakteknya tidak seperti itu. Oleh karena itu menurut saya ya negeri ini ya rusak ya karena adanya undang-undang dan peraturan-peraturan serta kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh orang-orang yang dibayar oleh pemilik kapital. Atau seandainya kalau tidak dibayar oleh pemilik kapital, dia sendiri yang jadi pemilik kapital gitu kan. Sehingga akibatnya negara ya seperti ini gitu kan. Oleh karena itu mungkin solusinya ke depan ya, ya kita jangan tolerir lah ya. Oleh karena itu saya mengusulkan ya, sekarang tercium ya, para pejabat ini terlibat dalam praktek bisnis dan mereka juga terlibat dalam praktek korupsi ya. Baru-baru ini kita mendapatkan data di mana para menteri, para pejabat itu harta kekayaannya di saat ekonomi jatuh ya, di saat ekonomi melorot, dia kok naik pendapatannya. Nah, kan membingungkan juga tuh. Sebagai orang yang tahu ekonomi bingung juga kita. Tetapi kalau kita cermati, ya ketika ketika ada masalah ekonomi di negeri ini, memang ada orang yang diuntungkan. Contoh tahun 98 misalkan ya harga nilai tukar kita jatuh ya. Nah, tetapi orang di Sulawesi Tenggara lewat kokwa yang kokwa itu apa tuh ya? Kakao ya Pak. Apa namanya itu? Kakao. Ya. Biji kakao. Enggak, kalau dirobah jadi apa itu? Oh. Menjadi apa? Tepung. Ya, jadi tepung.
ya minum apa ya, coklat ya. Gitu. Sehingga akhirnya permintaan terhadap coklat meningkat gitu kan. Karena permintaan terhadap coklat meningkat, produksi mereka kebetulan meningkat, ya mereka dapat duit yang sebanyak-banyaknya kan gitu ya. Sehingga di Sulawesi Tenggara waktu itu ya inden mobil ya luar biasa besarnya ketika krisis coba gitu. Dan sekarang ini saya lihat, saya baru pulang dari Riau ya. Ada juga yang menarik bagi saya itu. Ternyata harga sawit meningkat gitu kan. Karena harga sawit meningkat, dulu hanya di bawah Rp1.000, sekarang hampir mendekati 3.000. Itu orang-orang di Riau, ketika saya lihat, kok wajah Pak Gubernur, saya lihat bersih, rapi ya. Jadi kesimpulannya Pak Gubernur lagi gembira. Iya Pak Nur, saya lagi gembira. Kenapa Pak Gubernur gembira? Ya rakyat saya sekarang lebih sejahtera dari sebelumnya Pak Trabas. Kok bisa lebih sejahtera sekarang dari dulu? Karena harga sawit meningkat, kata beliau kan. Jadi ketika kita sedang menderita di Jakarta, di Pulau Sumatera, ya di tempat-tempat ada ladang sawit, mereka tersenyum-senyum gitu ya. Kalau bisa COVID terus menerus bagi dia kan gitu ya. Ya oleh karena itu bagi saya yang terpikir ya, tugas pemerintah itu kan melindungi rakyat ya. Kemudian mencerdaskan rakyat, kemudian mensejahterakan rakyat ya. Dan rakyat yang dipikirkan supaya sejahtera itu tidak hanya segelintir orang, tetapi seluruhnya gitu kan. Dari atas ke bawah, dari bawah ke atas gitu kan. Saya tidak anti terhadap pemilik kapital ya, tetapi menurut saya banyak pemilik kapital yang tidak peduli kepada orang lain. Padahal dalam Sustainable Development Goal ya, dalam SDGs itu ada satu paradigma baru ya yang diusung ya. Karena sebelumnya ya kita rasakan bahwa para pengusaha ini, para investor ini adalah orang-orang yang rakus dan tamak ya. Dan mereka meraupkan keuntungan sebesar-besarnya, tapi tidak mau berbagi dengan orang lain. Dan untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyak itu, dia tidak segan-segan merusak lingkungan, gitu kan. Nah, oleh karena itu, ada satu paradigma baru yang diusung oleh dunia dalam SDGs itu yang disebut dengan 3P. P yang pertama adalah profit, P yang kedua adalah people, P yang ketiga adalah planet, gitu kan. Nah, jadi para pengusaha silakanlah mencari keuntungan ya, sebanyak-banyaknya ya. Tapi jangan merusak persatuan-kesatuan di negara tersebut gitu. Tapi harus peduli terhadap rakyat yang ada di negara tersebut gitu. Kalau bisa tidak hanya di negara tersebut, dimanapun di dunia ini, kalau ada orang atau warga masyarakat yang hidup menderita, mereka harus bantu. Kemudian yang ketiga adalah kalau mereka mencari duit ya jangan sampai merusak lingkungan gitu kan. Nah, saya melihat beberapa hari yang lalu irian Papua itu sudah rusak sekali kalau dilihat dari udara gitu ya. Itu lingkungannya sudah rusak. Kalimantan apalagi udah berlobang-lobang kan gitu ya. Pulau Bangka itu kalau kita lihat itu sudah kayak apa itu. Sementara apa sumber daya alamnya sudah mereka raup ya, sudah mereka dapat bongkar sebanyak-banyaknya dan mereka sudah dapat itu sudah kaya ya. Tapi lingkungan kita rusak oleh dia gitu kan. Oleh karena itu bagi saya kalau seandainya ada pengusaha yang seperti itu berperilaku seperti itu tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. So kalau kita kaitkan dengan sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa, terutama ajaran agama Islam ya. Apa kata Tuhan dalam Al-Quran ya? Wa tagi fima atakallahu darul akhirah. Silakan engkau cari ya keberuntungan untuk hidup kamu nanti di akhirat ya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi engkau jangan lupa nasib engkau di dunia. Nah, artinya adalah kita disuruh oleh Tuhan untuk mencari profit gitu kan ya. Kita untuk bisa disuruh mencari keuntungan-keuntungan gitu supaya hidup kita enak gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita sudah mendapatkan profit, sudah mendapatkan keuntungan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Tapi berbuat baiklah engkau kepada orang lain gitu kan. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada engkau. Kalau engkau dapat rezeki, saya kasih rezeki kata Tuhan, maka rezeki itu engkau bagilah kepada orang lain. Makanya saya sangat kecewa sekali ketika mendengar Gubernur Kalimantan Barat Pak Sutarmiji kalau saya tidak salah ya, ketika negeri dia dilanda banjir ya mengundang para pengusaha sawit gitu kan. Ketika Pak Gubernurnya meminta supaya mereka membantu korban banjir di sana ya, orang-orang yang hadir di situ tidak mau menjawab gitu kan. Akhirnya gubernurnya marah dan diusir kan gitu ya. Ya semestinya kan dia bilang, iya Pak kami bantu. Kalau dia beragama Islam, insya Allah kami bantu Pak gitu kan. Supaya gubernur ini kan tidak ada jawaban gitu kan. Iya Pak kami bicarakan dulu dengan pimpinan. Itu apaan itu? Tidak bisa jawab itu
mengecewakan bagi saya itu ya. Jadi kesimpulan saya ya negeri ini menurut saya ya sudah melenceng dengan kehadiran undang-undang Omnibus Law ini ya, sudah melenceng dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, oleh karena itu menurut saya kita mau baik apa tidak gitu kan ya. Kalau bagi saya, kalau seandainya negara ini digiring ke arah menjauh dari Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila ya, maka menurut saya tunggulah kehancuran negeri ini gitu kan. Dan dahulu ada ketika Prabowo berdialog dan berdebat dengan Pak Jokowi, ada lembaga kata Prabowo ya yang memperkirakan Indonesia akan porak-poranda tahun 2030 kan. Pernah dengar kan ya? Bisa porak-poranda. Menurut saya itu bisa terjadi porak-poranda negeri ini gitu. Karena apa? Karena undang-undang yang ada di negeri ini tidak berpihak kepada rakyat gitu kan. Peraturan dan kebijakan yang ada hari ini tidak berpihak kepada rakyat gitu. Undang-undang dan kebijakan yang ada di negeri ini menurut saya tidak mengacu kepada Pancasila Undang-Undang 45. Contoh yang terakhir Permendikbud nomor 30 kan gitu ya. Dilarang mencium, memegang korban ya tanpa seizin dari korban gitu kan. Ya bagaimana pula itu ya. Jadi sesuatu yang dilarang dan terlarang menjadi boleh kalau itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Ya tidak boleh begitu. Sesuatu yang dilarang oleh agama ya, yang diharamkan oleh agama tidak boleh menjadi halal kalau seandainya si pelakunya suka sama suka. Kalau seandainya Tuhan melarang perzinaan, hubungan suami istri, hubungan laki-laki perempuan, hubungan seperti suami istri, padahal yang melakukannya bukan orang bersuami istri, itu tidak boleh. Tapi kalau berdasarkan Permendikbud tadi itu boleh asal suka sama suka gitu kan. Itu negara apa yang kayak begitu tuh? Dan menurut saya itu sudah bukan lagi Pancasila, itu bukan lagi Undang-Undang 45. Tapi cuma herannya saya ya mengapa Menteri Agama mendukung Permendikbud yang kayak begitu? Itu bingung juga saya. Jadi apa sebenarnya yang terjadi di negeri ini? Tidak ngerti saya ya. Kesimpulan saya hanya begini. Banyak sekali orang menuding orang lain anti Pancasila ya. Tapi dia tidak Pancasilais. Contoh, dia menuding Anda anti Pancasila. Dia tidak sembahyang. Dia tidak ke masjid, dia tidak ke gereja, dia tidak ke vihara, dia tidak ke tempat peribadatan gitu kan. Itu di mana Pancasilanya tuh? Gitu. Sementara sila pertamanya Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, jadi kesimpulan saya nih banyak sekali orang yang berteriak Anda anti Pancasila dengan tajamnya dia menyatakan Anda anti Pancasila. Sementara dia tidak Pancasilais. Anda anti NKRI itu. Sementara dia hanya menguntungkan dan membicarakan kepentingan sekelompok dia saja. Padahal NKRI itu adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Kita sama-sama berhak di negeri ini. Tetapi yang dia bela, yang dia perjuangkan adalah segelintir orang, gitu kan? Nah itu di mana Pancasilanya dan di mana NKRI-nya, gitu kan? Itulah yang bagi saya jadi masalah. Jadi kalau begitu kesimpulan saya, negeri ini adalah negeri orang munafik. Apa negeri orang munafik itu? Itu negeri yang katanya tidak sama dengan perbuatannya gitu kan ya. Ini negeri orang munafik ini kalau dibiarkan terus berlanjut ini ya, ini negeri ini ambruk, ini pecah belah ini ya. Timbul pertanyaan, mau nggak Anda Anwar Abbas negeri ini berantakan? Ya nggak maulah saya gitu, tapi jangan dipelintir ya. Karena nanti itu saya dipelintir lagi, bubarkan negara Republik Indonesia gitu kan. Padahal konteksnya itu saya hanya mengikuti logika orang lain kan gitu ya. Gitu. Saya tidak mau negara Republik Indonesia ini bubar gitu kan. Oleh karena itu logika-logika yang salah itu tidak bisa ditolerir, harus dibenarkan, diluruskan gitu kan. Nah, saya juga tidak mau negeri saya ini berantakan oleh masalah ekonomi gitu. Nah, karena bagi saya ya negara ini harus diarahkan bagi terciptanya sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat. Timbul pertanyaan, apakah rakyat sudah sejahtera? Sudah, tetapi siapa yang sudah sejahtera Pak Abbas? Itu masyarakat lapis atas, lapis menengah. Sementara lapis bawah menjerit-jerit gitu ya. Oleh karena itu menurut saya yang namanya BUMN itu terutama bank-bank BUMN menurut saya ya, ini pendapat saya pribadi nih, jangan dikaitkan dengan organisasi saya ya. Kalau saya jadi Presiden Republik Indonesia ya, kalau saya jadi Presiden Republik Indonesia, maka bank-bank BUMN itu tidak boleh mengucurkan pembiayaan kepada perusahaan usaha-usaha dan usaha menengah. Tuh, bank-bank itu akan saya wajibkan untuk mengucurkan kredit dan pembiayaan kepada kelas pengusaha kecil dan mikro serta ultra mikro. So kalau hari ini
yang diurus oleh bank itu adalah hanya usaha besar, usaha menengah, usaha kecil. Tahu nggak berapa jumlahnya usaha besar? Usaha besar jumlahnya 0,01%. Usaha menengah berapa? 0,09%. Usaha kecil berapa? 1,22%. Berapa totalnya? 1,32%. Jadi yang namanya uang di bank yang jumlahnya 8.000 triliun itu dikucurkan hanya kepada 1,32% rakyat di negeri ini. Pengusaha, pelaku usaha di negeri ini. Terus bagaimana hanya dengan yang 58,68%? Tidak diurus oleh negara. Gitu aja kesimpulan saya ya. Saya didatangin oleh seorang bapak yang sudah sangat tua, yang hampir 80. Dia datang menemui saya dengan menempuh jarak yang cukup jauh. Hanya sekedar untuk menyampaikan kepada saya, Pak Anwar Abbas, bagaimana ini Pak Anwar Abbas? Rakyat ini sekarang banyak yang miskin, gitu, tidak punya duit lagi, gitu kan? Mereka mau berusaha, gitu kan? Akhirnya mereka terjerat dengan rentenir, gitu. Dan mereka berhubungan dengan Bank 46, gitu kan ya? Bank 46 yang mana itu Pak? Saya bilang kan, oh itu bukan bank yang sebenarnya Pak Anwar. Bank 46 itu sebuah istilah di kampung saya, di kampung kami ini katanya, pinjam 4, kembalikan 6. Tuh, dalam 10 minggu. Kalau dipinjam 4 dikembalikan 6 dalam waktu 10 minggu, berarti bunganya adalah 50% per 10 minggu. 1 tahun 50 minggu. Berarti 1 tahun bunganya adalah 5 kali 50%, berarti 250%. Betapa sadis dan kejam itu. Dan negara hanya diam dan tidak hadir ya, menghadapi masyarakat kita, elemen-elemen masyarakat kita yang terjerat oleh hutang yang seperti itu. Apalagi dipinjol. Pinjol itu katanya pinjol ilegal itu bunganya adalah 2% per hari. Jadi kalau 1 tahun berarti 732% per tahun bunga. Dan pemerintah tidak hadir itu menolong mereka-mereka yang apa? Kenapa mereka meminjam bunga sebesar itu? So kalau tidak mereka pinjam ya, bagaimana mereka menafkahi dirinya, memberi makan istri dan anak-anaknya gitu. Oleh karena itu menurut saya negara ini ya, kalau saya jadi Presiden Republik Indonesia ya, kalau saya jadi presiden, yang itu tidak mungkin ya, yang itu tidak mungkin, tapi tidak apa-apa lah berandai-andai itu jika saya jadi presiden Indonesia, maka tugas negara itu adalah membela kelompok masyarakat lapis bawah. Oleh karena itu BUMN ya, termasuk perbankan milik negara ya, itu tidak boleh oleh saya, oleh Anwar Abbas sebagai presiden Republik Indonesia untuk mengucurkan kredit pembiayaan kepada usaha-usaha besar, tapi harus diucurkan kepada usaha-usaha kecil dan mikro serta ultra mikro. Supaya apa? Supaya yang di bawah naik ke atas, ke tengah. Sehingga akhirnya bentuk masyarakat kita yang semula kayak piramid, kayak gini, kayak piramid gitu, kecil di atas, besar di tengah, besar sekali di bawah gitu ya. Kita suntik dari bawah. Sehingga yang di bawah naik ke tengah. Sehingga nanti masyarakat kita bentuknya kayak piramid gitu ya. Kecil di atas, besar di tengah, kecil di bawah. Berapa di atas Pak Anwar Abbas? Cukup 2% kata Habibie. Berapa di tengah? 95% kelas menengahnya. Berapa yang di bawah sekali? Itu 3%. Nah, kata Khairul Tanjung sama saya Pak Anwar, jika seandainya kelas menengah kita semakin membesar, maka daya beli masyarakat kita akan meningkat, dan apapun usaha kita, produk yang kita jual, jasa yang kita tawarkan, asal berkualitas dan harga yang kompetitif, maka dia akan bisa survive. Dan kalau itu terjadi ya, maka menurut saya, kalau seandainya Praswata Hukum memprediksi Indonesia akan menjadi salah satu negara adikuasa di dunia tahun 2040-2050, menurut saya itu bisa dipercepat menjadi tahun 2030 atau tahun 2035 gitu kan. Sehingga saya harapkan kalau bisa dipercepat 2030-2035 ya, insya Allah mungkin barangkali ya, kalau sehat masih bisa menikmati Indonesia, the glorious era of Indonesia. Tapi kalau tahun 2070 ya saya rasa ya saya sudah meninggal lah ya. Oleh karena itu ya, affirmative action menjadi sesuatu yang sangat penting ya, dan RUU dan undang-undang cipta kerja ini menurut saya adalah sebuah undang-undang ya yang tidak berpihak kepada rakyat banyak. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum.